mempresentasikan tentang laporan hasil audit sistem informasi bersama kelompok kami. Perkenalkan, saya Sinda Roma Amelia, NIMPA 2. Saya Ridawati Invita, di 26. Saya Tia Septaviani, NIM 57. Karakteristik laporan hasil audit yang baik. Yang pertama, bermanfaat bagi pihak terkait. Yang kedua, tepat waktu dalam penyusunan dan distribusi. Yang ketiga, didukung bukti yang cukup dan tepat. Yang keempat, memuat temuan signifikan dan meyakinkan. Yang kelima, bahasa jelas, sederhana dan mudah dipahami. Yang keenam, ringkas namun lengkap. Yang ketujuh, bersifat konstruktif, memberikan solusi, bukan menyalahkan. Panduan membuat laporan audit. Yang pertama, penyajian intisari hasil audit. Yang kedua, penyajian uraian hasil audit. Yang ketiga, temuan audit. Penyajian intisari hasil audit adalah untuk mengkomunikasikan informasi yang ada dalam laporan agar lebih efektif, menyediakan ringkasan yang berguna sehingga pembaca tidak perlu menyusun catatan dan memberikan motivasi kepada pembaca untuk menelaah isi laporan selanjutnya. Intisari hasil audit harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, temuan dan kesimpulan. Yang kedua, saran dan rekomendasi. Yang ketiga, pandangan para pejabat yang bertanggung jawab. Intisari harus mengungkapkan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan secara singkat dan jelas. Jika dipandang perlu untuk mengungkapkan temuan dalam perspektif yang sesuai, maka intisari harus menyatakan tanggal atau periode terjadinya hal-hal yang dilaporkan. Saran dan rekomendasi. Saran atau rekomendasi harus dinyatakan secara jelas dan ringkas agar diperhatikan atau dapat merangsang tindakan pihak yang bersangkutan. Di pihak lain, tanggapan dari pejabat objek audit yang berhubungan dengan temuan dan kesimpulan auditor tersebut juga perlu dinyatakan dengan jelas di intisari, terutama pandangan yang sifatnya berlawanan dengan pandangan auditor. Penyajian intisari hasil audit diharapkan sebagai berikut. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat dan jelas. Gunakan kata-kata yang sederhana dan tidak bersifat teknis. Gunakan sub-judul. Gunakan bawahi kata-kata atau ungkapan-ungkapan penting. Memberikan motivasi, karena tujuan penyajian intisari hasil audit adalah memberikan motivasi kepada komunikan untuk mencoba dan menelaah isi laporan selanjutnya. Penyajian uraian hasil audit. Uraian hasil audit biasanya terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum disajikan dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi pembaca tentang program atau kegiatan yang diaudit dan sifat audit sehingga dapat digunakan untuk membantu pembaca agar dengan mudah dapat menanggapi informasi yang memuat dalam laporan hasil audit. Beberapa petunjuk dalam penyajian informasi umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi disajikan singkat dan ditempatkan pada bagian yang tepat. Jika ada informasi dilampirkan, cantumkan petunjuk rujukannya. Yang terakhir, informasi umum dibagi menjadi beberapa bagian seperti informasi sifat kegiatan audit, informasi kegiatan yang diaudit, pernyataan-pernyataan pengimbang, informasi mengenai sifat kegiatan audit. Informasi mengenai sifat audit diperlakukan untuk mengkomunikasi temuan secara jelas. Beberapa bagian ini biasanya memuat sifat audit, ruang lingkup audit, penjelasan mengenai keterbatasan dan ungkapan bila ada pembatasan, lingkungan audit yang dilakukan apabila cukup banyak pada bagian ini diungkapkan secara umum, pernyataan mengenai tujuan dan latar belakang dilakukan audit, metodologi yang dilakukan dalam audit, referensi terhadap laporan-laporan lain dalam menyebutkan judul, nomor, dan tanggal laporan tersebut, pernyataan pengimbang saat pembaca tidak menarik kesan yang lebih buruk. Informasi mengenai kegiatan yang diaudit pada umumnya terdiri dari 1. Latar belakang dan tujuan kegiatan, 2. Sifat dan ukuran kegiatan yang diaudit, 3. Organisasi dan manajemen, 4. Informasi singkat mengenai latar belakang bidang yang diaudit untuk membantu pembaca laporan yang belum mengenal kegiatan atau bidang yang diaudit. Yang kelima, laporan hasil audit juga memuat penjelasan singkat mengenai sifat dan ukuran kegiatan yang diaudit sebagai latar belakang untuk temuan-temuan yang dilaporkan. Yang keenam, di dalam laporan hasil audit perlu diungkapkan mengenai organisasi dan manajemen objek audit untuk mengetengahkan bidang-bidang yang merupakan sasaran komentar atau rekomendasi yang diusulkan dalam laporan. Yang ketujuh, laporan harus menyatakan dengan singkat cara pengelolaan yang dilakukan objek audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kedelapan, untuk tujuan-tujuan khusus, misalnya menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab, maka daftar nama
Siapa yang terkait dapat ditemukan dalam laporan hasil audit. Dalam penyajian informasi umum sebaiknya dilakukan sebagai berikut. 1. Gunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, jelas, dan relevan dalam isi laporan. Yang kedua, usahakan agar audit dilakukan sedalam mungkin. Yang ketiga, informasi tentang kegiatan atau laporan yang diaudit akan disajikan dengan benar. Temuan audit yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, wawancara atau tanya jawab interview, penelaahan atau studi dokumentasi, penelusuran transaksi dan dokumen sumber yang digunakan dalam kegiatan, tes atau pengujian terhadap suatu prosedur kerja atau sistem aplikasi atau program dalam sistem berbasis komputer, penjelasan ahli, kuesioner atau panduan bertanya. Teman audit kerap mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, teman negatif. Teman negatif adalah temuan berdasarkan bukti audit bahwa ternyata terdapat ketidaktaatan terhadap ketentuan atau peraturan, pengeluaran uang yang tidak sepatutnya, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan yang terakhir ketidakefektifan. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan dampak atau resiko yang merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu teman positif. Teman positif adalah temuan berdasarkan bahan bukti audit bahwa ternyata terdapat hal-hal yang bersifat positif dan perlu dikemukakan sebagai penghargaan atau apresiasi terhadap pengauditan. Format penyajian temuan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, temuan. Yang kedua, berisi resiko. Yang ketiga, rekomendasi. Contoh laporan hasil audit. Contoh laporan hasil audit yang terlampir. Yang pertama, halaman judul luar, halaman judul dalam, surat pengantar dari tim auditor, daftar isi, bab 1 simpulan hasil penilaian, bab 2 uraian penilaian sistem informasi akuntansi, bab 2 merupakan uraian rinci mengenai hasil penilaian sistem informasi yang terkait. Yang pertama, umum, yang kedua, tinjauan umum sistem, yang ketiga, hasil penilaian sistem. Lalu ada bab pengendalian umum, di mana isinya audit pengendalian pucuk pimpinan, audit manajemen pengembangan aplikasi. Lalu ada bab pengendalian khusus yang berisi audit pengendalian subsistem boundaries. Yang kedua, audit pengendalian input. Yang ketiga, audit pengendalian proses, audit pengendalian output, audit pengendalian file atau database aplikasi, dan juga lampiran-lampiran. Laporan hasil audit. Contoh, audit pengendalian pucuk pimpinan. Yang pertama, tujuan pengendalian dan audit pengendalian pucuk pimpinan. Lalu yang kedua, resiko dan pengendalian yang ada. Yang ketiga, pengendalian yang seharusnya ada. Yang keempat, instrumen audit dan sumber datanya yang dilampirkan. Lalu temuan dan dampak atau akibatnya, saran atau rekomendasi dan konsekuensinya, rencana pemantauan tindak lanjut. Contoh matriks temuan, di mana di gambar tersebut dijelaskan ada objek. Yang pertama, kontrol pada keamanan software dengan kondisi tidak menggunakan antivirus terupdate dalam sistem aplikasinya dengan standar antivirus yang digunakan belum diupdate sehingga tidak dapat mendeteksi virus baru. Sebabnya antivirus harus segera diupdate agar virus dapat dideteksi. Akibatnya komputer sering kali hang sehingga mengakibatkan kerusakan pada hard disk. Komentar audit, EDP belum tersedia dana yang cukup